Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memberikan penyuluhan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marina Claudia Sinala, Prodi Kesehatan Masyarakat. Saya adalah salah satu mahasiswi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar. Di sini saya akan membuat tugas penyuluhan tentang penyakit diare dari Ibu Riamila SKM MKes, mata kuliah Komunikasi Kesehatan. Apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu penyakit diare? Sudah. Baik, saya akan menambah lagi wawasan pengetahuan teman-teman tentang penyakit diare. Yang pertama, pengertian diare. Diare merupakan sebuah kondisi ketika pengidapnya buang air besar atau BAB lebih dari biasanya. Selain itu, feses pengidap diare juga lebih encer. Meski diare bisa berlangsung singkat, ada kalanya diare bisa berlangsung selama beberapa hari. Dalam beberapa kasus, diare juga bisa terjadi selama berminggu-minggu. Kedua, faktor risiko diare. Setidaknya ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko seseorang terserang diare, seperti jarang mencuci tangan setelah ke toilet, penyimpanan dan persiapan makanan yang tidak bersih, jarang membersihkan dapur atau toilet, sumber air yang tidak bersih, makan makanan sisa yang sudah dingin, dan tidak mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, penyebab diare. Ada beberapa kondisi yang bisa membuat seseorang mengalami diare. Umumnya diare disebabkan oleh beberapa hal berikut, seperti intoleransi terhadap makanan seperti laktosa dan fruktosa, alergi makanan, efek samping dari obat-obatan tertentu, radang pada saluran pencernaan seperti pada penyakit Crohn, kolitis ulceratif atau kolitis mikroskopik, irritable bowel syndrome, dan penyakit celiak atau penyakit yang menyebabkan tubuh menolak protein gluten. Yang keempat, gejala diare. Beberapa gejala yang biasanya menjadi tanda munculnya diare yaitu feses lembek dan cair, nyeri dan kram perut, mual dan muntah, nyeri pada kepala, kehilangan nafsu makan, haus terus-menerus, dan darah pada feses. Dehidrasi merupakan gejala paling umum yang menyertai diare pada anak-anak. Diare dapat ditandai dengan jarang buang air kecil, mulut kering, serta menangis tanpa mengeluarkan air mata. Pada keadaan dehidrasi berat, anak dapat terlihat cenderung mengantuk, tidak responsif, mata cekung, serta kulit perut yang dicubit tidak kembali dengan cepat. Sedangkan tanda dehidrasi pada orang dewasa antara lain kelelahan dan tidak bertenaga, kehilangan nafsu makan, pusing, mulut kering, serta nyeri pada kepala. Yang kelima, diagnosis diare. Dokter akan mendiagnosis diare dengan melakukan wawancara medis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan sampel feses di laboratorium untuk mengidentifikasi infeksi yang terjadi pada pengidap. Pemeriksaan darah untuk mengetahui penyebab diare. Pemeriksaan tambahan seperti sigmoidoskopi dan kolonoskopi jika terdapat dugaan penyakit yang lebih serius. Yang keenam, komplikasi diare. Beberapa komplikasi yang diakibatkan diare antara lain dehidrasi ringan hingga berat, sepsis, infeksi berat yang bisa menyebar ke orang lain, malnutrisi terutama pada anak usia kurang lebih dari 5 tahun yang dapat mengakibatkan menurunnya kekebalan tubuh anak. Ketidakseimbangan elektrolit karena elektrolit ikut terbuang bersama air yang keluar saat diare yang dapat ditandai dengan lemas, lumpuh hingga kejang. Kulit di sekitar anus mengalami iritasi karena pH tinja yang asam. Yang ketujuh, pengobatan diare. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi diare, misalnya mengkonsumsi banyak cairan untuk menghentikan kehilangan cairan baik melalui oral maupun melalui intravena. Pemberian obat yang dapat melawan infeksi bakteri. Selain dua hal tersebut di atas, ada pula pengobatan
Pengobatan lainnya, pengobatan untuk diare ini biasanya akan disesuaikan dengan hal yang menyebabkan terjadinya diare. Yang ke-8, pencegahan diare. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya diare antara lain selalu mencuci tangan terutama sebelum makan dan setelah makan, setelah menyentuh daging yang belum dimasak, setelah dari toilet atau setelah bersih dan batuk dengan menggunakan sabun dan air bersih. Mengonsumsi makanan dan minuman yang sudah dimasak hingga matang sempurna serta menghindari makan makanan minuman yang tidak terjamin kesehatannya. Yang ke-9, kapan kita harus ke dokter atau petugas kesehatan? Segera hubungi dokter atau segera ke puskesmas untuk mendapatkan solusi terbaik jika mengalami gejala-gejala tersebut. Apalagi bila diare sudah berlangsung selama beberapa hari, jangan ragu untuk menghubungi dokter atau petugas kesehatan lainnya jika gejala tidak kunjung membaik. Demikian penyuluhan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi